Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah berkata, pernah bersabda oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ittola'tu," aku diperlihatkan, ditampakkan aku, ya. Jadi aku dikasih tahu, dikasih lihat. Nah, ittola'tu itu bacanya itu bitasdidit tha'i dengan ditasdid ta-nya, ittola'tu. Al-muhmalati yang tidak dititik. Kalau dititik namanya dha, ya. Nah, ini tidak titik, ittola. Arti asal katanya tola'a. Tola'a itu ya tampak, kelihatan. Tola al-badru alaina, telah tampak bulan purnama kepada kami gitu kan, tola ya. Nah, kalau nah to-nya dibaca tasydid itu adalah diperlihatkan. Ya, dikasih lihat, dikasih tahu gitu. Bahasa Arab Bu, ketika terjadi perubahan baca, baca itu, maka terjadi perubahan maksud dan tujuan, gitu ya. Kalau tola'ah tampak, kalau ittola'ah ditampakkan, dikasih tahu, dikasih lihat. Jadi ittola'tu, aku dikasih lihat, gitu kata Nabi gitu. Bitasdidit to'i al-muhmalah. Dikasih lihat di mana? Fil jannati, di dalam surga. Faro'aitu, maka aku melihat. Aku melihat, kata Nabi, dalam surga itu aksaro ahliha al-fuqara'a. Aksaro lebih banyak, ahliha penduduk surga, al-fuqara'a lebih banyak orang-orang fakir. Jadi penduduk surga itu lebih banyak orang-orang fakir daripada orang-orang kaya. Kata Nabi begitu ketika Nabi dikasih lihat saat Isra Mi'raj, ya. Nah gitu. Nah, jadi banyakkan orang fakir tuh daripada orang kaya. Ya, kata Nabi begitu. Nah, lalu dijelasin nih, walaisa haza yujabu fadlal fakiri alal ghina. Walaisa, dan bukanlah, walaisa haza, dan bukanlah ini hadis nih yang menyatakan aksaro alihal fukoro, surga itu lebih banyak orang-orang fakir daripada orang kaya. Itu bukan menjadikan suatu penjelasan fadlal fakiri alal ghina, bahwa kefakiran itu lebih utama daripada orang kaya. Bukan. Maksudnya bukan orang fakir itu lebih utama daripada orang kaya, sehingga orang fakir itu lebih banyak masuk ke dalam surga daripada orang kaya. Bukan karena keutamaan fakir itu yang menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Bukan, gitu ya. Tetapi ya maksudnya mana? Begini. Innama maknahu. Hanya saja maknanya hadis ini nih, kebanyakan orang fakir itu yang memenuhi surga. Jadi penduduk surga kebanyakan orang-orang fakir. Nah, itu maknanya begini, annal fuqara'a, bahwasanya orang-orang fakir fil jannati, di dalam surga, aksaru lebih banyak, minal aghnia, daripada orang-orang kaya. Baru anzalika kama takul. Jadi bahwasanya kefakiran orang-orang fakir, ya, itu di dalam surga itu adalah penduduk yang terbanyak daripada orang-orang kaya. Maksudnya bagaimana? Begini, Pak akhbaro anzalik, maka khobar, ya kabar, kisah anzalika, dari yang demikian itu, bahwa orang-orang fakir itu lebih banyak daripada orang-orang kaya, kama takulu, sebagaimana pendapatnya, sebagaimana dikatakannya, aksaru ahli dunia al fuqara, sepaling banyak penduduk dunia itu adalah orang-orang fakir. Ikhbaron anil hal, yaitu sebagai kabar, sebagai berita, anil hali, dari keadaan sebuah daerah, keadaan sebuah tempat. Itu kalau dibandingkan, dicari antara orang miskin dan orang kaya, antara orang fakir dan orang kaya, itu pasti lebih banyak orang fakir. Nah, begitu ya. Nah, begitupun halnya
di surga. Kenapa lebih banyak orang fakir? Kan begitu. Memang kebiasaan begitu dalam suatu keadaan. Fakir lebih banyak daripada kaya. Di samping itu dikatakan begini nih. Walaisal fakru, dan bukanlah status kefakiran. Keadaan fakir itu adkhalahum, yang menjadikan mereka itu al jannata, masuk ke dalam surga. Jadi bukan status fakir, bukan keadaan fakir yang menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Orang fakir kalau memang banyak dosa tetap aja masuk neraka. Orang fakir, orang miskin nggak pernah sholat tetap aja masuk neraka. Jadi kefakiran itu bukan sebagai salah satu status keadaan seseorang yang menyebabkan dia masuk surga, bukan. Tapi kebanyakan di dalam surga itu dihuni oleh orang-orang fakir. Itu bukan orang-orang kaya di jumlah gitu ya. Tapi bukan berarti kefakiran itu menjadikan dia sebagai apa namanya, sebagai alasan untuk masuk surga, ya enggak gitu kan. Wa inna ma dakhulu bisolahihim ma'al faqri. Wa inna ma dakhulu, hanya saja mereka masuk tuh, masuk ke dalam surga bisolahihim, dengan sebab kesolehan mereka. Orang fakir masuk surga bukan karena fakirnya, tapi karena kesolehannya. Fa innal faqira, bahwasanya, maka sesungguhnya bahwasanya al faqira, orang-orang fakir, izal lam yakun solihan, jika dia tidak menjadi orang yang soleh, la yafdulu, maka dia tidak punya keutamaan apa-apa. Nah, qalal Azizi, berkata oleh Syekh Al-Imam Al-Aziz, wa zahirul hadisi, dan adapun jelasnya hadis, penjelasan hadis yang ditampakkan oleh hadis, yang diungkap oleh hadis adalah tahridu ala tarkil tawasu. Tahridu ala tarkil tawasu, mendorong, menganjurkan. Tahrid itu mendorong, menganjurkan, ala tarkil tawasu, untuk meninggalkan bermegah-megahan. Tawasu, bermegah-megahan. Minad dunia, dari kehidupan dunia. Udah biasa-biasa aja, jangan terlalu waduh istilahnya mencari dunia mati-matian, dari pagi ketemu pagi lagi, dari malam ketemu malam lagi, mencari duit aja sampai lupa sholat, lupa agama, lupa ngaji, lupa saudara. Yang dicari itu aja, kerja, kerja, kerja. Nah, begitu sibuk kerjanya, kadang-kadang sholat dilupakan. Lebih takut dengan bos daripada dengan Allah. Kan begitu sekarang kebanyakan. Takut dipecat dan sebagainya. Iya, kelihatan langsung seperti itu. Kama an-nafihi, kama sebagaimana penjelasan. Kama sebagaimana penjelasan anna, bahwasanya fihi, dalam penjelasan itu tuh yang tadi di atas, yaitu tahridun nisa'i alal muhafazati ala amriddin. Tahridun nisa, menganjurkan kepada perempuan, para istri, para perempuan dianjurkan alal muhafazati, untuk menjaga ala amriddin, terhadap urusan agama. Makanya jangan menggunakan wangi-wangian untuk tujuan dikagumi orang lain. Tujuannya apa sih? Tahridun nisa, tahridun nisa'i, menganjurkan, mengajak, mengarahkan kepada orang-orang perempuan untuk apa? Untuk menjaga agamanya, begitu. Jadi tujuannya tidak timbul fitnah, nah gitu ya. Nah, kenapa tuh kok Nabi menganjurkan, perempuan hati-hati ya, jangan menggunakan parfum, jangan menggunakan wangi-wangian dengan tujuan untuk dikagumi laki-laki lain. Tujuannya apa? Agar perempuan-perempuan itu menjaga urusan agamanya. Emang kenapa? Li alla yadkhulnan naru kama qala. Li alla yadkhulna, agar supaya mereka perempuan itu tidak masuk an-naro, ke neraka. Kemudian watola'tu finnar. Nah, lanjut nih hadisnya nih. Watola'tu finnar, dan aku diperlihatkan finnari, di neraka. Ainari jahannam, yaitu neraka jahannam.
neraka jahanam ini termasuk neraka yang paling adem. Neraka jahanam termasuk neraka yang paling adem kalau dibandingkan dari neraka-neraka yang lain. Ada neraka lazo, ada neraka sakar, ya banyak, ada 7 neraka. Nah, neraka yang paling ringan neraka apa? Neraka jahanam. Tapi kata Nabi digambarkan begini, neraka jahanam kalau umpamanya bocor ke neraka jahanam, bocornya segede lubang jarum. Jarum apa? Jarum jahit. Niscaya dunia dan isinya hancur berantakan. Kalau bolongnya sebesar ya lubang jarum, itu dunia itu dan isinya termasuk langit, laut, gunung-gunung semua hancur berantakan. Kenapa berantakan hancur? Karena neraka bocor. Bocornya siapa? Cuman segede lubang jarum. Nah, berarti itu gambaran neraka yang paling adem. Neraka yang paling ringan, yang paling adem, bila bocor segede lubang jarum, maka dia bisa menghancurkan dunia dan isinya. Bagaimana kalau neraka yang lain, seperti neraka lazo, neraka sakar, neraka hutomah, itu bagaimana? Itu lebih dahsyat lagi dari neraka jahanam. Nah, neraka jahanam seperti itu. Bom nuklir diciptakan oleh manusia. Gedenya siapa? Gedenya paling gede, segede tiang listrik. Panjangnya segitu, gedean dikit dah. Itu bisa menghancurkan negara. Padahal itu buatan manusia. Diteburin ini bom nuklir satu. Bom, itu negara hancur. Padahal bom nuklirnya cuma segede tiang listrik. Bisa menghancurkan satu negara. Terbukti negara Jepang, Hiroshima dan Nagasaki itu hancur. Cuman 2 bom yang gedenya seperti tiang listrik. Bagaimana? Itu buatan manusia. Kalau buatan Allah, ya pasti. Ya kan? Satu jarum itu bisa menghancurkan dunia dan isinya. Nah, itu neraka yang paling ringan, yang paling adem. Makanya dikatakan seperti itu tuh ya. Nah, jadi watolatu finnar. Aku diperlihatkan kata Nabi di dalam neraka, pada neraka. Neraka apa sih? Oh, ai nari jahannam, yaitu neraka jahanam. Ai alaiha, yaitu di atasnya neraka jahanam. Apa yang Nabi lihat? Paroaitu, maka aku melihat. Kata Nabi, aku melihat aksaro ahliha an-nisa'a. Kebanyakan penduduknya, kebanyakan penghuninya, penghuni neraka jahanam, an-nisa'a, yaitu kebanyakan dihuni oleh orang-orang perempuan. Rawahul Imamu Ahmad, di hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wa Muslimu, dan Imam Muslim, wa Tirmizi, dan Imam Tirmizi, an Anas. Jalur riwayat hadis dari sahabat Anas, Anas bin Malik. Wal Bukhari, dan juga dikeluarkan oleh Bukhari, wa Tirmizi, dan Tirmizi an Imrana bin Hasin, dari jalur Imran bin Hasin. Wazalika, yang demikian itu, wazalika yang demikian itu ya, ai kasratud dukhulin nisa, banyaknya perempuan masuk neraka, finnar, di dalam neraka. Jadi yang demikian itu yaitu penjelasan mengenai banyaknya perempuan masuk ke dalam neraka. Emang apa tuh kok perempuan banyak masuk ke dalam neraka? Kata Nabi begini alasannya nih. Likillati ta'atihinna lillah. Karena sedikitnya, minimnya taat mereka perempuan lillah, kepada Allah. Perempuan kan memang sedikit. Jadi perempuan itu terutama yang masih produktif, itu kan dia taat kepada Allah sedikit. Kenapa? Karena diambil oleh hari-hari haid. Kalau laki-laki barangkali penuh full 1 bulan untuk taat. Perempuan kan paling kalau dia haidnya sucinya cuma 10 hari, berarti kan dia ibadahnya taatnya kepada Allah cuma 20 hari. Ya. Kalau dia puasa, juga begitu. Nah, seperti itu. Jadi dia istilahnya taatnya lebih sedikit. Makanya kalau dia tidak menjaga-jaga dirinya semaksimal mungkin, maka nggak heran kalau neraka jahanam itu lebih banyak penduduknya, penghuninya orang perempuan. Satu itu, likillati taatillah, alasan itu. Yang kedua, alasannya apa nih? Ya, alasannya wali rasulihi, dan karena sedikit taatnya kepada Rasul. Barangkali perempuan-perempuan kebanyakan itu susah untuk melakukan sunnah-sunnah Nabi. Ya gitu. Nah, kalau pelajaran kemarin
Kata Nabi begini kan, waktu pelajaran yang dulu. Jadi istilahnya ada seorang perempuan yang protes kepada Nabi. Dia datang diprotes kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa kami tidak diberikan pahala sebagaimana pahala orang laki-laki, begitu kan? Nah, di antaranya peristiwa pahala apa? Peristiwa pahala jihad fisabilillah. Kan begitu. Lalu kata Nabi, kamu perempuan gak perlu capek-capek berjihad. Gak perlu capek-capek perang. Gak perlu capek-capek jalan ke masjid. Gak perlu capek-capek itikaf. Cukup bagimu untuk taat kepada suamimu dan apanya dan ayomi didik anak-anakmu. Selesai. Itu kamu masuk surga. Kata Nabi begitu. Jangan seperti laki-laki. Dia masuk ke surga dan menjadi orang syuhada, syahid, sabilillah harus berjibaku dulu, perang, berdarah-darah dan sebagainya. Kalau perempuan enggak, cukup dia taat kepada suami, selesai urusan. Padahal ringan. Nah, di sini alasan kenapa? Ternyata Allah itu lebih sayang kepada hambanya yang perempuan. Tetapi kalau berontak mau macam-macam, maka kata Nabi, neraka jahanam penduduknya lebih banyak perempuan. Dikasih gampang, dikasih mudah nggak mau. Maunya berontak gitu kan. Padahal perempuan, jika kan gini kata Nabi ini, jika perempuan itu menjaga puasanya, menjaga sholatnya, dan dia taat kepada Allah, kepada Rasul, dan dia dapat ridho suaminya, mau masuk ke surga lewat pintu mana silahkan. Kan begitu. Jadi intinya adalah taat kepada suami gitu. Jadi nah, pelajaran berikutnya yang kita juga bahas, jadi ridho Allah berdasarkan ridho suami kalau perempuan. Tapi kalau laki-laki ridho Allah berdasarkan ridho orang tua. Nah, jadi istri itu pandai-pandailah minta ridho kepada suami. Sebab kata Nabi, ridho Allah berdasar untuk perempuan nih, untuk istri. Ridho Allah berdasarkan ridho suami. Murka Allah berdasarkan murka suami. Tapi catatannya adalah suami yang soleh. Kalau suami yang judi dulu ya itu kagak. Tendang aja bu. Gitu ya. Catatannya begitu kan. Kita pernah kita bahas tuh kemarin gitu ya. Kalau laki-laki nih semua sampai kapanpun juga itu tergantung ridho orang tua. Ridho Allah tergantung ridho orang tuanya. Begitu kalau laki-laki kita nih, kita laki-laki, anak-anak laki-laki nih semuanya itu nanti kita berpulang kepada orang tua. Orang tua kita nggak ridho, Allah nggak bakal ridho. Orang tua kita memurka, mencaci, memurka nih, artinya melaknat, Allah pun ikut melaknat walaupun kita orang soleh. Catatannya begitu. Jadi orang tua itu di atas segalanya. Nah, kenapa orang perempuan itu kok jadi ridho suami bukan ridho orang tua? Karena orang perempuan itu telah diserahkan oleh walinya, oleh ayahnya, oleh orang tuanya kepada suaminya. Diserahkan gimana? Saya nikahkan kamu dengan anak saya yang bernama si Anu binti saya dengan mas kawin yang dibayar sekian tunai. Kata laki-laki itu, saya terima nikahnya, maharnya ini dengan mas kawin tunai. Itulah diserahkan, namanya akad. Ketika sudah terjadi akad nikah, maka tidak ada kewajiban perempuan kepada orang tua dan tidak ada hak lagi orang tua kepada perempuan. Nah, perempuan itu sekarang beralih hak dan kewajibannya kepada suami. Nah, jadi seperti itu. Nah, itulah ya. Nah, kayak gitu. Maka kata Nabi, wahai Fatimah, ya Fatimah, aku tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan aku tidak bisa mendoakanmu, dan aku juga tidak bisa menjamin kamu masuk surga jika suamimu tidak ridho. Doaku kepadamu juga berdasarkan ridho suamimu. Nah, itu Nabi sama anaknya. Wali azwajihinna, yaitu dia sedikit taat kepada suaminya. Yang pertama tadi dia sedikit taat kepada Allah. Yang kedua dia sedikit taat kepada Rasulullah. Yang ketiga sedikit taatnya kepada suami. Nah, yang keempat kembali kepada dirinya. Apa itu? Wa qasratit tabarrujihinna, dan banyak berhias, banyak berdandan, banyak menampakkan perhiasan-perhiasan. Buat apa? Buat dijadikan tebar pesona kepada
umum kepada orang banyak, bukan hanya kepada suami dan anak-anak serta mahram mereka, tapi kepada semua. Dia berdandan, dia mempercantik diri, tujuannya apa? Tujuan untuk dikagumi oleh laki-laki lain. Wali anna kufronal asyiri, wali anna, dan karena bahwasanya sesungguhnya kufronal asyir, kufur kepada suami. Jadi al asyir itulah orang yang selalu kumpul dengannya, maksudnya suami ya. Watar kasobri, dan meninggalkan kesabaran, tidak sabar, indal balai, ketika terjadi ujian, fihinna, di dalam itu semua, di dalam jiwa-jiwa perempuan itu aksaru, lebih banyak. Jadi perempuanlah yang lebih banyak kufur kepada keluarganya, kufur kepada suaminya, dan perempuan lebih banyak meninggalkan sabar ketika terjadi bala. Kenapa? Karena perempuan lebih lebih panik, lebih takut, lebih khawatir dan sebagainya. Kadang-kadang lebih tidak yakin dibanding dengan laki-laki. Jadi kata Nabi termasuk watar kasobri indal bala, kebanyakan perempuan itu lebih tidak sabar ketika menghadapi ujian, menghadapi bencana.